few moments later. Oh my god! Wow! 100% amanah tenang saja kak. Ada yang jangan bertugas takut pakaian pribadi ya. Bisa kak, Kak Famah jalan. Kalau niat cari cewek bukan di sini kak. Di sini tempatnya cari bor, alat-alat pertukangan. Got it! Got it! Oh my god. Itu PS yang melipat ya. Setek ya kak. Kakak. Nice. jadi saya nemuin ini sama ini nih ya, saya check out ini nih, dan yang ini yang sering habis. Nah jadi tolong banget nih ya buat kepo nih, buat sales-sales kepo ini disediakan lagi lah, di restock lagi lah ya, karena ini yang sering diincar saya tengok ya. Padahal kan itu sebelum saya lihat habis itu stoknya ratusan ya. Untuk yang hitam ini selama yang saya detik saat saya check out itu ya, ini ratusan, tahu-taunya ludes sekejap gitu ya, pas lagi tanggal kembar kemarin. Tolonglah di restock lagi, ini bagus barangnya, bagus banget ya. Untuk yang ini juga bagus. Nah jadi kita bahas yang ini dan yang ini ya, ini ini. Nah untuk paket pembelian ya, ini disediakan satu baterai dan harganya ya, harganya ini di bawah 200.000, udah brushless. Dan yang masih ada, yang masih ready nih, ayo garcep nih buat abang-abang tukang nih ya, cari bor-bor yang murah yang bisa dipakai buat kerja ya, atap ataupun apa namanya plafon, ataupun kalian pakai buat selain tukang juga buat bapak-bapak di rumah ya, buat ibu-ibu nih mungkin ya, yang pengen bersihin kipas angin, mungkin mau bongkar-bongkar, ini pas banget loh, pas banget, murah, nggak murah banget barangnya bagus juga ya. Oke, pada paket pembelian ini sudah kita jelasin tadi, baterai dapat satu dan sayangnya nggak dikasih koper ya. Nah ini kita nggak bisa protes, harganya murah ya, kalau kalian protes salah gitu ya, salah, kayak udah murah mintanya berlebih gitu. Tanding aja sama yang lain, up to 200 bahkan up to 300 lebih untuk unit-unit seperti ini. Bahkan yang unit only pun 16 volt ya, ada yang jual di atas 400 padahal produknya generik. Oke lanjut, kita nggak usah bahas itulah ya, mungkin ya ada kurang ada lebih gitu ya. Nanti kita jelasin juga kekurangan dari yang 200 ribuan ke bawah. 100 ribuan. Oke. Secara terlihat ini berbeda, jadi yang ini habis, yang ini juga habis, yang hijau ya, tersisa yang oranye, silakan digarcep ya. Sama nanti pada yang oranye itu gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini, tapi yang dikirim nanti seperti ini, penguncian satu tangan, yang ini penguncian masih dua tangan. Nah caknya masih plastik tapi dua tangan. Nah dikasih apa namanya, ada belahan gitu ya. Belahan coy. Ya maksudnya bukanya kayak gini, satu ditahan, satu dibuka kayak gini, beda sama yang satu tangan. Nah mungkin abang-abangnya yang sudah pegang bor mungkin udah biasa lah, kita kan di sini jelasin juga, mungkin ibu-ibu juga pengen coba gitu ya, ibu-ibu ringan nih ibu-ibu ya, dibeli juga bu ya, nanti di link aku aja beli ya bu ya, ada tuh di bawah. Cuan. Oke, jadi penguncian satu tangan seperti ini ya bu ya. Kok ibu-ibu nih nggak bahas om-om nih? Ya saya coba-coba nih ya masarin ke ibu-ibu. Nah ini buka kayak gini ya, jadi nggak perlu kita tahan kayak gini ya. Nah cukup kayak gini aja bu ya. Nah udah pas kayak gini bu, kencengin. Nah udah kenceng banget nih ya, udah. Oke. Dan bobotnya ringan ya bu ya, sekali lagi ringan banget. Cocok buat ibu-ibu, cocok buat bapak-bapak di rumah ataupun pekerjaan yang kita naik ke atas. Oke, untuk ininya belum emboss ya, dia masih kepu kayak gini, masih kepu coy, masih apa namanya, masih stiker. Nah, nanti ibunya bisa mungkin di sini diganti ya, kalau ibunya iseng-iseng ya ganti aja ya. Epu. Yang ini juga ya, wow, DCA.
Oke, kita bahas apa namanya casnya. Wah, saya sampai kelupaan chargernya. Udah pasti dapat ya, ibu-ibu, bapak-bapak udah pasti dapat ya, chargernya 16,8 volt juga ya. Kita lanjut untuk pada bagian grip karet ini motifnya beda. Nah, ya motifnya kayak gini. Mungkin oke, saya coba pegang-pegang ya. Nah, ini nyaman yang ini. Dukungannya pas banget 3 jari. Coba ya, satu gimana gini ya, kayak gini ya, ini jari-jari pas banget dikasih kayak gini ya, jadi megang kayak gini. Ini apa namanya, triggernya di sini posisinya pas banget ya. Kalau kayak gini ya malah nyaman yang ini ya buat dipegang beneran. Kalau masalah grip karet ya, kalau grip karet saya nggak bisa ini ya, nggak bisa bilang lembut gitu ya, tapi semuanya udah mantap, dia dilapisin dengan grip karet, sudah syukur banget ya. Dan untuk kekurangan biasanya saya jelasin nih di akhir video ya, jadi kali ini saya mau bahas di awal video. Nah, maaf nih ya, awal video nih ya, nggak usah di akhir-akhir nih. Jadi yang ini menurut saya perpindahan modenya kadang ini apa namanya, sendat gitu ya. Ya wajar lah, ini kan masih yang tipe apa namanya, walaupun sama-sama brushless, tipe penguncian 2 tangan memang kadang-kadang kelas di bawah 200 ya, kayak gitulah, di bawah 500 ya. Beda kalau penguncian 1 tangan. Ini kadang-kadang sendat. Nah nemu sendat. Nah kan baru dibilangin ya. Nggak tahu nih, mungkin unit saya sendiri kah gitu kan ya, ini sendat. Nah nggak bisa. Cara ngakalinnya kayak gimana nih, mundurin dulu. Nah ke satu lagi ya, putar, majuin kedua. Nah bisa ya. Nah nggak sendat di tengah-tengah ya, kayak gitu ngakalinnya. Oke, dia ini dua-duanya nggak ada mode hammer, sama ya, nggak ada mode hammer. Nah habis itu apa namanya, perpindahan mode. Jadi ya cuman ada perpindahan torsi dan mode drilling atau tanpa batasan torsi gitu ya. Nah ini sama ya, ini mode drilling dan mode torsi atau mode penyekrupan. Mode penyekrupan. Nah, untuk kelas 200 ribuan ke bawah ini 100 ribuan lah ya. Lupa. Ini tergolong nyaman banget. Dan dua-duanya udah LED shutdown. Nah ya, LED shutdown. Jadi cahayanya mati ketika beberapa detik gitu ya. Nih udah mati nih. Nah gitu ya. Jadi membantu penerangan aja gitu. Semisal kita pengen jadikan center, tekan dikit. Nah gitu aja ya. Jadi center dia. Woi ini lamanya nih, weh udah. Oke, untuk sel baterainya bisa tukeran nggak bisa ya bang ya. Nah ini ya, buat yang mau lihat nih, nih baterainya kayak gini ya. Nah ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak nih ya, selnya sama, jadi bisa tukeran ini ke sini bisa gitu ya. Nah bisa ya. Nah ini beda sama yang 12 volt. Kalau 12 volt dia segitiga gitu ya, karena baterainya 3 biji di dalamnya ya. Kalau ini 16,8 volt dia 4 biji. Kalau yang 20 volt itu 5 biji bu ya. Jadi ini yang sedang gitu ya, nggak seringan banget kayak 12 volt, tapi bertenaga juga ya, karena dia 16 volt, 4 biji baterai lebih bertenaga dari yang 12 volt. Oke, sebelum kita tes bornya, kita tes RPM-nya dulu ya. Untuk bor pertama nih, bor yang pertama dari yang hijau dulu ya, yang mirip-mirip DCA nih ya. Nanti diganti stikernya jadi DCA cuy, mantap. Oke, speed 1 dulu. Nah ini speed 1 atau speed low ya. Oke, 1 2 3 421 ya. Dan kita tes speed 2 nya di speed hack nih ya, speed 2 speed hack. Nah, ya. Oke, speed 2 1380. Oke, 1380. Kita cek apa tertulisnya. Ini kan tested ya.
Jadi yang tertulisnya ini speed 2 nya 1900 dan RPM pada speed 1 660. Nah, ini di bawah spesifikasi yang ini ya. Oke, kita tes yang ini ya, yang hitam ya. Ini kita di speed 1 dulu ya, speed 1 dulu. Ini yang tertulisnya RPM speed 1 di 350, RPM speed 2 di 1350. Oke. Speed 1 dulu. Loh, kok lebih? Loh. Speed satunya ternyata tembus di 460-an, 470. Ini mantap, ini melebihi daripada spesifikasi tertulis. Nah, mantap ya. Baru mulai speed 1 udah terlihat mantapnya ya. Kita tes speed 2. Ya, ini speed 2 nih ya. Oke. 1350 tadi ya. Untuk tertulisnya kita testetnya kayak mana? Loh, beneran kah? Bentar, coba sekali lagi. Loh, sekali lagi. Loh. Mana ada bor 100 ribuan yang sekenceng ini ya. Tolong deh, weh sales kepo nih. Ini di restock lagi dong. Wah, kenceng parah asli. Aduh mantap. Aduh, oke ya, jadi pantas lah. Ini yang sering habis nih, pantas banget ya. Secara RPM dia menang ya, secara RPM dia menang. Apakah secara performa dia juga menang ya? Kita coba ya, kita lanjut ke pengujian. Ini kelihatan nggak nih ya? Nanti kita bandingin juga sama yang hijau ya, berapa durasinya ya kan. Seperti biasa, ini kita mulai dari speed 2 ya, mata mata bor kipas ukuran 1 inch ya, atau kurang lebih di 25 mili ya. 1 2 3. Wow, mantap. Mungkin karena RPM-nya dia kencang ya. Yang hijau ya speed 2 atau speed high nih ya, dan modenya mode drill. Nah, sama kayak tadi ya, ini mata bor kipas ukuran 1 in ya. 1 2 3. Ya. Bisa ya. Tapi sempat mati dia, dan ininya berkedip. Nah, indikator baterai langsung berkedip. Ini caranya, kita lepas dulu, baru kita pasang lagi. Sepertinya yang hitam lebih unggul ya. Pantas yang hitam itu ludes, yang hitam ludes. Pada baterai sama-sama full ini ya. Penyekrupan ya, kita bakal tes ya. Untuk ininya saya coba main di torsi nomor 4 nih ya, karena ini kan kayunya lumayan keras juga ya. Mode sekrup torsi di nomor 4. Senyaman apa dia gitu ya. Nah, 4 pas ya, nyaman. Mana yang Ajijah kah? Ading Bang nih, mana lawan siapa? Oke, kita tes lagi ya. Oke, sekali lagi. Kayaknya di sini saya bakal coba di berapa nih? 4 juga nih kayaknya ya.
untuk media papan ya. Jadi kalau nyekrup mungkin yang plywood ya atau bahan yang lain kira-kira di 3 atau di 2 ya. Coba ya, torsi nomor 4 nih ya, nomor 4 mode skrup. Nah berarti memang beda ini dia ya, beda apa kayaknya nih. Yang hitam tadi nyaman. Oke, kita naikin ke nomor 9. Nah, oke, belum masuk benar. Oke, nomor 13. Oke, nomor 15. Nah, pas nih. Saya rasa yang ini untuk stoppernya lebih masih nyamanan yang hitam tadi ya. Stoppernya nyaman yang hitam, untuk torsinya juga kayaknya memang lebih kuat yang hitam ya. Bisa. Oke, sekali lagi. Nomor 15 ini cocok buat di papan. Kita akan melakukan pengeboran pada kayu ini ya menggunakan mata bor kayu ukuran 9 mili ya. Speednya speed 2 dan modenya mode skrup ya. Nanti kalau dia nggak bisa kita turunin ke speed 1 ya. 1 2 3. Yang hitam mantep banget ya. Udah RPM-nya tinggi, torsinya juga mantep. Oke, kita cabut dulu. Padahal ini speed 2 loh. Speed 2 atau speed high ya. Sama matanya yang tadi juga ya. Oke. 1 2 3. Oke. Kayaknya lebih tangguh ya yang hitam ya. Nah, gimana pengujian tadi ya? Itulah alasan kenapa yang ini ludes. Yo, sales kepo nih ya. Disediain lagi, di restock lagi. Ini mantep barangnya ya. Mantap banget. Dan saya mohon maaf banget ya kalau kalian nanya ini awet apa enggak ya. Saya belum tes ini sampai habis banget baterainya dan belum saya pakai buat kerja ya. Nanti mungkin saya akan bahas itu di kolom komentar buat kalian yang nanya ya. Jadi apakah ini worth it ya untuk dipakai bekerja? Tentu jelas. Melihat dari segi tenaganya aja nih ya. 16 volt tapi saya heran ini 100 ribuan kok bisa ya. Setara 20 volt. Ya, setara 20 volt. Ini heran saya baru nemuin nih kayak gini. Kalau yang kayak gini sih wajar ya, 16 volt tenaganya sesuai ya. Dia mungkin mainnya agak distabilkan aja gitu ya. Tapi kok beda sama yang ini? Katanya dinamonya kok sama-sama aja kok beda gitu ya dari hasil torsi dan hasil RPM. Di sini saya mau jelasin ya. Mungkin kalian yang biasa udah bongkar mungkin udah paham ya. Mungkin ada penonton yang tanya gitu ya. Kok ini berbeda secara torsi dan RPM? RPM ya mungkin kekuatan dari bor itu ditentukan oleh dinamo mungkin benar ya. Lilitan dan besar kecilnya pun atau jumlah lilitannya ya itu memang menentukan performa dari bor. Tapi di lain sisi gearbox juga menentukan ya. Gearbox juga menentukan berapa jumlah gigi rasionya pada planetary gear ya. Mungkin yang ngerti gigi rasio yang udah bongkar motor juga mungkin udah paham ya apa itu gigi rasio ya. Mungkin racikannya berapa jumlahnya, berapa jumlah per giginya gitu kan. Nah, ini insinyur kepo ini mantap ini. Dia nyetel yang ini ya mungkin lebih ke arah stabil ya sesuai penggunaannya ya. Kalau nyetel yang ini mantap nih ya. Pantes ludes ini racikannya ya, racikan profesor insinyur dari kepo ini mantap racikannya. Torsinya dapet, RPM-nya dia dapet ya.
RPM-nya dia dapat. Tapi mungkin buat kawan-kawan juga nih, saya belum bongkar sih yang ini, yang dalaman baterainya saya belum bongkar ya. Bagus nggak gitu ya. Jadi kalau kita kayaknya nih ya, kalau kita gebernya di kerjaan ringan seperti biasa, bakalan awet mungkin kayaknya gitu ya. Tapi kalau kita ajar kayu-kayu keras ya, kita borkan ke situ, mungkin ya cepet habis gitu ya. Oke, kita lanjut di video berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe juga ya. Biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ke depannya gitu ya. Oke, bye bye.